Para sahabat, belum lama ini Profesor Irwan Agus Purwanto, Deputi Reformasi Birokrasi Kementerian PAN-RB, menggelar diskusi terbatas dengan tajuk Reformasi Desa di Kampus Magister Administrasi Publik Visipol UGM. Hadir dalam kesempatan itu Kepala Bapeda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Biro Tata Pemerintahan Kanjeng Pangeran Yudonegoro, Kepala Biro Organisasi, kemudian juga saya, lalu juga ada Profesor Suharko dari Sosiologi UGM dan secara khusus dari Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada. Ada juga Sukasmanto dari Institute for Research and Empowerment. Profesor Irwan, Deputi Reformasi Birokrasi, menyampaikan sebuah lompatan reformasi birokrasi, dan ini hendak akan dieksperimen masuk ke dalam ranah desa. Kalau selama ini bicara reformasi birokrasi itu relatif permanen 8 area perubahan. Sebenarnya itu juga tidak jadi soal, tetapi maksudnya ya jangan berputar-putar di situ, hanya sekedar prosedur dan tools gitu. Itu disampaikan oleh Profesor Irwan, dan yang lebih penting bagaimana membuat reformasi birokrasi itu yang berdampak gitu. Artinya tidak hanya di dalam birokrasi sendiri, tetapi berdampak luas kepada rakyat, dan istilah saya itu bagaimana reformasi birokrasi berdampak itu untuk pembentukan citizenship kewarganegaraan. Diskusinya saya kira sangat banyak, dan saya menyoroti apa yang disampaikan oleh Profesor Suharko ketika beliau berbicara mengenai reformasi birokrasi desa itu pentingnya integritas desa. Ya. Karena menurut beliau berdasarkan penelitian itu integritas desa itu relatif lemah. Ada 2 poin yang disoroti oleh Profesor Suharko, yaitu soal money politics atau politik uang dalam tradisi pemilihan kepala desa. Kalau kepala desa pemenang itu menggunakan politik uang, maka tidak akan menghasilkan reformasi. Dan dalam tradisi masyarakat kita, maka kepala desa yang menang karena politik uang itu akan mengejar pulih modal gitu. Dan karena itu Profesor Suharko menunjuk ada sejumlah kepala desa termasuk Wahyudi Anggoro Hadi, Panggungarjo, yang tahun 2012 itu bisa memenangkan pemilihan kepala desa tanpa politik uang dan bersih ya. Jadi kepala desa yang bersih dari politik uang itu bisa menjadi modalitas untuk melakukan inovasi atau perubahan desa. Kemudian yang kedua yang disoroti oleh Profesor Suharko adalah soal ini ya. Pemerintah desa, kepala desa maupun perangkat itu suka ngakali aturan. Ya. Jadi aturan-aturan itu tidak dijalankan dengan murni dan konsekuen, tapi diakali atau dengan siasat begitu. Jadi ini poin menurut Profesor Suharko itu artinya kalau desa itu berintegritas, itu pertama artinya bersih dari money politics, bersih dari korupsi, bersih dari fraud gitu ya, dan tentu juga tegak lurus menjalankan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah supradesa di dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan, pengelolaan uang, dan sebagainya. Ini poin integritas ini penting untuk kita bicarakan, baik itu pada sisi money politics maupun pada sisi itu tadi, taat pada aturan. Sebaliknya, Sukasmanto yang juga adik kandung Profesor Suharko itu malah justru menyoroti aturan-aturan yang begitu banyak yang masuk ke desa, yang itu justru membuat ruang gerak desa itu sangat terbatas. Dengan demikian, aturan yang begitu banyak yang masuk ke desa ini justru menjadi hambatan bagi reformasi desa.
Ini tentu kakak adik ini berbeda pendapat. Yang satu membela aturan untuk menegakkan integritas desa, tetapi yang satu itu justru mempunyai gagasan untuk ini ya, untuk deregulasi, mengurangi aturan main supaya menjadi jalan untuk melakukan reformasi reformasi birokrasi, reformasi desa juga gitu ya. Dan saya lebih cenderung punya pendapat pada gagasan Sukasmanto ya. Bagaimana kalau kita berpikir tentang reformasi birokrasi itu justru memotong aturan-aturan dari atas yang itu justru menghambat otonomi, menghambat demokrasi, dan hanya berputar-putar pada aturan, tetapi aturan itu bersifat teknokratik, bersifat menjerat, sehingga ruang gerak bagi desa, baik itu berotonomi dan berekonomi itu menjadi lebih lemah gitu. Artinya desa hanya sibuk dengan kantor, sibuk dengan aturan, sibuk dengan laporan. Dan itu hanya akan menghasilkan kesia-siaan. Demikian juga kalau kita melihat desa yang disebut anti korupsi, ya memang bersih ya, memang berintegritas, tetapi integritas itu tidak menjamin otonomi desa yang lebih kuat, kemudian juga tidak menjamin perubahan ekonomi menuju kondisi penghidupan rakyat yang lebih makmur gitu. Jadi integritas itu bukan berarti tidak penting, tetapi kita penting untuk memahami bahwa mengapa money politics itu menyebar di mana-mana. Dan itu sudah biasa bahwa rakyat kita itu kalau ketemu elit, ketemu calon kepala desa, ketemu calon legislatif, ketemu calon bupati dan sebagainya, pasti akan melakukan negosiasi. Mengapa mereka melakukan negosiasi? Karena pemerintah dalam arti yang sebenarnya, negara hadir dalam arti yang sebenarnya itu tidak dirasakan oleh mereka. Sehingga setiap ada kesempatan, ada momen politik, ada kesempatan politik elektoral, maka yang mereka lakukan itu adalah negosiasi. Entah minta uang, minta barang, minta dekret, minta tikar, dan sebagainya. Dan itu sudah biasa kalau dalam Pilkades itu di malam hari itu orang itu sengaja kumpul-kumpul di pos ronda, dan itu pasti akan didatangi oleh calon, oleh kader-kader calon untuk membagi sesuatu yang menyenangkan gitu. Dan nanti pagi hari juga demikian gitu ya. Kalau malam hari itu hanya dapat sedikit, ya pagi hari itu pasti akan datang lagi untuk memperoleh uang yang lebih besar. Itu namanya negosiasi. Dan negosiasi ini biasanya dibaca sebagai transaksi. Padahal enggak, ini harus kita baca secara lebih dalam mengapa orang suka money politics begitu ya. Karena ya itu tadi, itu bagian dari negosiasi dan mereka berharap sebenarnya ada perubahan yang lebih baik. Rakyat itu membenci korupsi, tetapi rakyat itu tidak suka dengan kampanye anti korupsi. Mengapa? Karena orang suci, orang yang berintegritas itu belum tentu membawa kebaikan bagi rakyat. Ya itu hanya suci, hanya menjadi orang yang konservatif, yang selamat, tapi tidak sanggup membawa perubahan. Dan tentu saja kalau integritas kita maknai dalam pengertian uang, itu artinya yang terjadi kita hanya memberalakan uang, menyelamatkan uang, tetapi tidak menghasilkan rakyat yang berdaulat dan warga yang bermartabat. Saya sendiri sebenarnya juga berharap ada politik uang. Kalau ada politik uang yang datang ke saya, pasti saya terima. Tetapi tidak ada calon yang mendatangi saya memberi uang. Ya. Dan itu ditegaskan oleh Prof. Soeharto bahwa ya calon-calon yang menyebar uang itu ya melihat sasaran ya. Artinya yang disebut rakyat biasa itu yang akan menjadi sasaran empuk untuk dibeli, untuk dipengaruhi suaranya dengan uang. Ya, jadi artinya mengapa saya tidak dapat uang dan saya malu juga untuk meminta uang kepada calon karena saya sudah menjadi citizen. Ya, saya menjadi citizen itu artinya ya alhamdulillah kehidupan saya menjadi sudah lebih baik. Ya, kerja berpenghasilan,
kemudian saya bisa mengakses layanan publik dengan lebih baik, saya menaati aturan, dan yang penting juga saya menjadi pembayar pajak, meskipun pajak saya tidak cukup besar, tidak lebih besar dibanding dengan para juragan. Itu namanya citizen. Jadi artinya kita tidak boleh potong-potong hanya memahami kita bersih dari politik uang, kita bersih dari korupsi, kita berintegritas, tetapi tidak menyumbang daulat rakyat dan martabat warga negara. Gitu ya. Demikian juga dengan sisi yang kedua, soal fraud, soal mensiasati aturan ya, mengakali aturan gitu ya. Jadi ini aturan yang tidak mutu. Dengan spirit pemberantasan korupsi, pencegahan korupsi itu kan diciptakan aturan yang begitu ketat sehingga tidak ada kesempatan bagi orang itu untuk melakukan fraud gitu ya. Itu pencegahan, dan itu diambil dari dua ajaran. Ajaran pertama dari Lord Acton gitu ya. Kekuasaan itu korup, kekuasaan yang absolut itu korupnya juga absolut gitu ya. Meskipun itu keliru juga orang menangkap ajaran dari Lord Acton itu. Kemudian yang kedua, ini ajaran anti korupsi dari Robert Klitgaard. Dia bilang bahwa korupsi itu sama dengan monopoli plus diskresi minus akuntabilitas. Jadi artinya kalau kekuasaan itu menghasilkan monopoli, menghasilkan diskresi tetapi akuntabilitasnya minimal, maka akan menghasilkan korupsi. Dengan demikian, kalau orang mau anti korupsi atau membangun integritas dan sebagainya, maka monopolinya dipotong, diskresinya dipotong, lalu tersisa akuntabilitas. Jadi anti korupsi sama dengan akuntabilitas, integritas sama dengan akuntabilitas. Itu tidak menarik, itu memotong banyak hal. Jadi itu sama dengan paradigma pembatasan kekuasaan. Tidak berpikir secara utuh tentang kekuasaan. Bagaimana menyalurkan kekuasaan, melembagakan kekuasaan, membagi kekuasaan, membatasi kekuasaan, dan yang jauh lebih penting adalah menggunakan kekuasaan untuk kepentingan orang banyak. Jadi kita cacat dalam hal itu. Sebenarnya kekuasaan, sekali lagi kalau kita lembagakan itu bisa menjadi hak, kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab. Jadi tidak hanya tanggung jawab, nanti kewenangannya, haknya akan lemah begitu ya, dan orang berkuasa kalau kekuasaannya itu dipotong, diamputasi, maka ya akhirnya akan cenderung menjadi konservatif, luweh-luweh gitu ya, masa bodoh begitu ya, yang penting jalan. Gitu ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa aturan yang mengarah pada pembatasan kekuasaan dan pencegahan korupsi itu menciptakan kekuasaan yang konservatif. Ya, jadi konservatif itu yang penting tadi ya, selamat, menyelamatkan uang, menyelamatkan pejabat. Jadi tidak membuat bagaimana kekuasaan itu digunakan bermanfaat untuk daulat rakyat dan martabat warga negara. Dan oleh karena itu ini sering disebut dengan bukan rule of law, bukan kekuasaan hukum. Jadi ini aturan itu bukan hukum, tetapi ini berkuasa dengan hukum atau rule by law gitu ya, bukan rule of law tapi rule by law. Jadi hukum itu yang melayani dirinya sendiri, aturan itu melayani dirinya sendiri. Konsep konstitusionalitas itu ya hanya untuk melayani hukum. Semua pihak itu diarahkan untuk melayani hukum, bukan hukum melayani manusia. Jadi ini rapuh ini ya. Itu tidak akan terjadi proses pemerintahan yang berpangkal dari politik berujung pada ekonomi. Jadi artinya ini ya hanya sibuk dengan prosedur, dengan aturan main begitu ya, agar orang itu tidak fraud, tidak seenaknya sendiri gitu ya. Dan karena itu sebaliknya ketika saya bicara dengan para kepala desa ya, kalau melihat aturan yang seperti itu, maka kita tidak perlu menjalankan aturan dengan hormat dan martabat, tapi cukup dengan siasat. Mengapa siasat? Karena selalu ada kesenjangan antara kepentingan masyarakat setempat dengan aturan dari atas.
dengan kehendak dari atas yang dibungkus dengan aturan. Ini kepala desa menjadi sangat dilema. Kalau kepala desa itu mengikuti kehendak orang banyak, maka dianggap melanggar hukum. Tetapi kalau kepala desa itu mengikuti aturan dari atas secara ketat, maka dia akan menjadi konservatif dan dia akan mengalami delegitimasi di mata orang banyak. Karena itu siasat itu penting. Ya, administrasi itu disiasati saja. Tetapi secara substansial bahwa kepala desa itu memang punya powerful, ya, dia punya kuasa, punya legitimasi dan punya legacy untuk orang banyak. Jadi disiasati itu nggak jadi soal. Jadi artinya integritas itu yang lebih penting itu ya konsistensi sebenarnya. Ketika calon kepala desa punya visi, punya misi, punya janji, ingin melakukan perubahan, itulah yang dipegang. Ketika ini orang-orang progresif duduk menjadi kepala desa, lalu tunduk pada aturan main, gitu ya. Itu menurut versi lazim itu namanya berintegritas. Kalau saya enggak. Ya, integritas itu diukur dari konsistensi antara apa yang diucapkan, yang dipikirkan dengan yang dilakukan, dan itu berdampak untuk orang banyak. Jadi punya legitimasi di mata orang banyak, tidak hanya legal, ya. Nah, syukur dua-duanya bisa ditempuh, ya. Punya legitimasi secara politik di hadapan orang banyak dan punya legalitas di hadapan hukum. Tetapi itu susah untuk terjadi, ya, karena memang selalu ada kesenjangan, ya. Jadi hukum kita itu menjadi tirani, menjadi kekuasaan yang tidak peduli pada legitimasi. Karena hukum itu ya meminta orang banyak untuk mengabdi pada dia, dan hukum atau aturan hukum itu lebih banyak melayani apa? Ya melayani uang dan melayani dirinya sendiri. Ya, bukan berarti saya anti hukum, bukan berarti saya anti integritas, tetapi penting integritas itu harus kita letakkan pada dua kerangka, baik itu legitimasi maupun pada legalitas. Nah, kalau dua-duanya itu tidak bisa ditempuh dengan baik, maka kebijaksanaan yang ditempuh, yaitu dengan cara ngakali dengan cara siasat. Yang penting orang itu tidak mencuri, ya. Jadi kalau siasat untuk kepentingan orang banyak, termasuk dalam tradisi Jogja ada bagito, bagiroto, itu bagi saya tidak jadi soal. Meskipun dari sisi aturan itu bisa bermasalah. Makanya pandai-pandailah gitu ya. Ketika saya menyarankan pada kepala desa, Anda butuh tim yang kuat, tim keuangan yang kuat. Tapi yang penting jangan ada dusta gitu ya. Memang itu ada dusta, ada kepala desa yang pokoknya semuanya dipasrahkan pada perangkat desa, pada sekdes, pada kaur-kaur, pada kasih-kasih gitu ya. Pokoknya dia tahu beres begitu ya. Lalu dia main-main seenaknya, itu juga tidak benar gitu ya. Artinya harus ada satu visi, satu komitmen, satu nilai yang sama bahwa siasat yang diambil itu demi kemaslahatan orang banyak. Matur nuwun.